Hello guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Thailand yang berjudul Haunted Hair. Hayo kita mulai. Seorang gadis bernama Kate yang berprofesi sebagai model terjatuh dari atas gedung apartemen dan tewas. Min, sahabatnya, syok mendengar kabar itu dan segera pergi ke TKP. Di sana, seorang kameramen mencoba membuka kain penutup mayat dengan tongkat guna mendapatkan gambar lebih jelas. Tak disangka, kamera itu menangkap arwah Kate yang masih berdiri di dekat mayatnya. Kameramen itu agak kaget awalnya, lalu mencoba lebih memfokuskan lagi kameranya, dan dia benar-benar takut sekarang melihat arwah gadis itu muncul dekat sekali di depan kameranya. Setelah itu akhirnya dia ketabrak mobil karena berlari ketakutan ke tengah jalanan. Di saat perhatian semua polisi tertuju pada kameramen tersebut, Min mengambil kesempatan untuk mendekati jasad Kate. Di saat dia memegang rambut Kate, arwah Kate terlihat sedang berdiri melihat pria yang tertabrak tadi. Setelah dia melepaskan rambutnya, arwah itu tidak terlihat lagi. Di studio, orang-orang masih belum tahu tentang kematian Kate dan masih menunggu kedatangannya. Tak lama berita itu disiarkan di televisi yang mengundang perhatian semua orang. Seorang gadis yang bernama Yok yang adalah produser menelpon rekannya Pakon untuk mengabarkan berita tersebut. Di tempat lain, Min menemui seorang pria bernama Win yang konon katanya adalah pacar dari Kate dan langsung menamparnya sambil bertanya apa yang diperbuatnya kepada Kate sampai dia mengakhiri hidup. Mereka pun berdebat dan Min tidak sengaja terdorong ke kolam. Perselisihan terus berlanjut dan Win menariknya keluar dari rumahnya. Kebetulan di luar sana banyak sekali wartawan yang sudah menunggu dan kesempatan itulah Min ikut mencecernya. Min juga membenarkan bahwa antara Kate dan pacarnya ini sering bertengkar. Karena omongannya yang tak terkontrol, Min pun ditarik masuk kembali. Setelah dari rumah itu, Min menemui adiknya yang bernama Nit dan membenarkan semua pemberitaan di televisi tentang Kate. Karena mereka sahabatan dengan Kate, hal itu tentu saja membuat mereka sangat terpukul. Tempat di mana jasad Kate berada itu menjadi horor di mana lampu rada konslet. Dokter yang mau melakukan otopsi terhadap jasadnya pun ngeri-ngeri sedap. Si dokter junior mulai bertanya tentang pendapat seniornya kemanakah roh orang setelah mati. Seniornya sendiri menjawab setahu dia setelah mati akan ada cahaya putih yang memandu roh itu untuk pindah ke kehidupan berikutnya dan tempat itu sesuai dengan karma masing-masing. Sesuatu yang aneh terjadi di mana tiba-tiba dokter junior yang tidak sengaja menendang sesuatu dan hampir menjatuhkan peralatan di tangannya. Waktu seperti terhenti dan ada cahaya putih yang membangunkan jasad Kate. Dia mengingat tentang kebersamaannya dengan pacarnya dulu dan berteriak dia tidak akan pergi. Seketika waktu berjalan kembali dan dokter kaget melihat jasad itu yang sudah dalam keadaan duduk. Mayat itu akhirnya dibawa ke kuil dan tampak sahabatnya masih menangisi kepergiannya. Kate sendiri adalah anak yatim piatu dan selama ini Min dan Nitla yang menjadi sahabat dan keluarganya. Jadinya semua yang diperlukan Kate dalam acara pemakamannya itu diurus oleh Min dan Nit. Seperti pada umumnya, Min keluar untuk menyambut para tamu yang ngelayat, sedangkan Nit yang masih bersama Kate meminta izin untuk menyisir rambutnya untuk yang terakhir kalinya. Saat menyisir itulah Nit kerasukan dan berjalan keluar dengan ekspresi wajah yang datar. Yang ditunggu datang juga akhirnya dan langsung diserbu oleh wartawan. Siapa lagi kalau bukan Win? Yok yang sudah di sana membantu dengan meminta agar para wartawan menunda wawancara setidaknya 1 hari ini, di mana mereka semua sedang berkabung. Min diminta untuk mengantar Win melihat jasad Kate walaupun sebenarnya Min masih kesal sama nih laki. Nit juga melihat tajam ke arah Win. Sebelum melihat jasad Kate, Min mengingatkan Win bahwa meminta maaf saja tidak cukup. Win berkata dalam hatinya jika dia tahu akan seperti ini, dia tidak akan mengatakan apapun malam itu dan meminta maaf kepada Kate. Di saat acara doa, Pakon merasa gelisah dan ingin segera pergi tapi Yok memintanya untuk tetap tenang, di mana para wartawan sedang berada di sana. Nit sendiri tampak menatap mereka entah apa yang sebenarnya terjadi. Nit sebentar-sebentar merasa ada yang aneh dengan badannya dan di saat dia berjalan keluar, kaca di depannya menangkap bayangan Nit yang bersatu dengan tubuhnya. Seorang lainnya yang bernama Jen yang merupakan makeup artist hadir di pemakaman, tapi dengan mimik wajah yang terlihat senang. Pasti ada yang terjadi dengan mereka sebelumnya di mana temannya yang lain menyuruhnya untuk memaafkan orang yang sudah meninggal dan menghapus semua dendam di antara mereka.
Momen itu juga temannya menyampaikan soal kerjaan di mana mereka masih membutuhkan 3 week dan meminta dia untuk membantu. Jen langsung punya pikiran licik sambil memandang foto Kate dan berkata dia bisa mendapatkan 1. Di luar, Win menelpon pengacaranya dengan memintanya memeriksa kembali kontrak antara dia dan tunangannya Kate. Arwah Kate yang masih bersarang di tubuh Nid memperhatikan para tamu yang datang melayat, yang sebenarnya tidak semuanya berduka tapi lebih tepatnya hanya setor muka. Terutama perempuan yang bernama Pry ini yang mengambil kesempatan untuk mendekati Win dengan menelponnya. Walaupun Win tidak menjawab saat itu, tetap saja dia meninggalkan pesan genitnya. Jeo datang dan mengajaknya masuk. Gak usah kegenitan deh ya, gak dengar apa anjing pada melolong katanya. Nid sendiri masuk ke ruangan dapur dan mengambil pisau sambil berkata ingin melihat jantung wanita busuk itu. Perempuan busuk yang mana juga gak tahu maksudnya. Selagi Min dan yang lainnya sedang mempersiapkan makanan untuk para tamu, Pry dan Jeo menghampiri dengan mengucapkan bela sungkawa tapi dengan ekspresi senang. Awalnya Min ingin mendamprat mereka, cuma karena ditahan oleh temannya yang lain, dia akhirnya mengurungkan niat. Dua kejadian ini malah semakin menjadi dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengejek sambil tertawa. Nid keluar dan mengatakan mereka kurang ajar dan tidak tahu malu. Di saat Nid ingin menikam mereka, tangannya langsung ditahan. Dia berteriak lalu pingsan dan arwah Nid terlihat keluar dari badannya. Sesadarnya Nid bahkan tidak tahu apa dan kenapa dia bisa berada di sana, apalagi tentang apa yang terjadi. Setelah itu Min bertemu lagi dengan Win dan mengatakan semoga mereka tidak bertemu lagi di pemakaman Kate nanti. York bertanya alasan Min mengatakan hal itu. Menurut Min, Kate mengakhiri hidup karena laki satu ini. Diceritakan kembali, Win mendekati Kate dan memberikan bunga sebagai simbol awal pertemanan mereka. Malam itu, Min kebetulan jalan keluar dan melihat bunga yang dipegang Kate. Kate sendiri merahasiakan tentang Win dan mengaku bunga itu hanyalah diberikan oleh fansnya. Sedangkan Min sendiri sebenarnya sudah tahu bahwa bunga itu dari Win. Pria playboy yang dinamai kucing garong alias Coach Gar yang katanya suka gonta-ganti perempuan. Menurut Min, Kate sengaja merahasiakan kedekatannya dengan Win karena dia tahu teman-temannya akan menentang hubungan mereka. Malam sebelum Kate mengakhiri hidup itu, Min masih bertemu dengannya. Saat itu Kate banyak diamnya dan melamun. Saat ngobrol, Kate berkata dia sangat sayang dengan Nid juga Min dan akan begitu sampai dia mati. Ada seseorang yang menelpon Kate dan saat itu juga Kate pamit pergi dengan alasan dia ditelepon oleh atasannya. Ponsel Kate sendiri sempat tertinggal dan Min melihat panggilan terakhir itu ternyata dari Win. Itulah kenapa Min yakin sekali kematian Kate ada hubungannya dengan Win. Malamnya, Jen menyusup yang sepertinya mempunyai niat buruk. Ternyata benar, Jen punya dendam pribadi dengan Kate di mana diceritakan dulu, Jen sebagai penata rambut yang bekerja sangat kasar saat menata rambut Kate. Walaupun sudah ditegur, Jen tetap saja tidak berubah dan terasa semakin sengaja. Kate tidak tahan lagi dan meminta hair dryernya di mana dia berkata akan menata rambutnya sendiri. Ed yang biasanya menata rambut Kate datang tepat waktu dan urusan tata menata rambut diserahkan kepadanya. Karena itulah Jen merasa tersinggung yang padahal memang dia yang tidak profesional dalam bekerja. Setelah Jen pergi, Ed berkata tidak usah mencari perkara dengannya karena katanya Jen mempelajari ilmu hitam. Sewaktu Kate pentas, Jen semakin tidak suka melihat dia, dan setelah acara selesai, Jen menghampiri Kate untuk mendampratnya dengan berkata, Kate sudah sengaja membuat dia dipecat. Dia juga ingin menyerang Kate. Perkelahian itu dilerai oleh seorang wanita yang kebetulan datang yang bernama Grace. Ada cerita yang berbeda di sini. Tas yang dibawa Jen tadi jatuh dan terlihat ada beberapa kantong kecil berisikan obat-obatan yang tercecer. Jen langsung mengambil bungkusan itu dan menyelipkannya kepada Grace secara diam-diam yang lalu dibuang lagi. Win datang dengan yang lainnya dan menanyakan apa yang terjadi. Adegan pembuangan obat itu ternyata dilihat oleh Pacorn dan menanyakan apa itu. Kate langsung mengatakan itu obat terlarang yang dijual Jen. Grace mengaku tidak tahu padahal dia adalah salah satu pelanggan Jen. Nah, sekarang masalahnya sudah melibatkan Grace di mana mereka bertengkar soal penggunaan obat terlarang tersebut di depan York dan Pacorn. Alasannya jelas, Grace mengaku tidak karena dia takut akan kehilangan pekerjaannya. Kembali ke Quill, selagi Jen masih mengungkapkan kebenciannya di depan foto Kate, dia ke gap sama satpam. Jen segera lari dan diteriakin maling oleh satpam. Di mana mereka sedang kejar-kejaran di luar, hantu Kate keluar dari fotonya.
Jen sendiri berlari ke arah kuburan dan di sana ada beberapa hantu yang meliriknya. Tidak hanya hantu kuburan, hantu Kate juga tampak mendekatinya dan menghilang. Setelah Jen pergi, hantu Kate tampak ingin mengejarnya tapi terhenti mendengar suara yang berkata, semuanya sudah berakhir dan sudah waktunya untuk melepaskan. Kate menjawab dia tidak akan pergi kemana-mana dan akan tetap di sana. Saat itu dia juga memanggil nama Nit. Di rumah, Nit yang sedang menaruh rambut Kate di depan altar Buddha tiba-tiba berteriak kesakitan. Dia berkata aku tidak bisa pergi yang tampaknya Kate sudah merasukinya. Min menyadari itu dan bertanya apakah itu Kate. Nit lalu menarik tangan Min dan Min seakan dibawa ke masa di mana Kate sedang bersama Win dulu. Ceritanya, malam itu Kate berkata dia takut kebahagiaannya akan pergi dan Win meyakinkan mereka akan bersama selamanya. Setelah itu, Min kembali lagi dan Nit pingsan. Sesadarnya, Nit berkata dia merasa Kate sedang dalam bahaya dan mereka harus membantunya. Min sempat bingung bagaimana caranya membantu Kate dan akhirnya Min mengajak adiknya ke depan rumah. Di sana mereka mendoakan Kate dan seketika rambut dalam amplop pun menghilang. Di tempat di mana Kate berada terdengar suara Min yang berkata mereka sedang mendoakan Kate dan roh-roh gentayangan lainnya untuk mendapatkan tempat yang lebih baik. Semua roh-roh tampak memudar dan pergi kecuali Kate. Min dan Nit berkata semua sudah selesai dan ternyata Kate berada di kamar Nit sewaktu Min mematikan lampu kamar. Min kaget melihat penampakan itu dan kembali menyalakan lampu tapi hantu itu sudah hilang. Nit sendiri merasa senang jika benar ada Kate bersamanya. Di kamar, Min masih mengira-ngira apa yang sebenarnya terjadi dengan Kate dan berasumsi mungkin Kate masih di sini karena terhalang oleh rasa cintanya kepada Win. Dia pun lalu menyuruh Kate untuk melupakan Win seakan-akan Kate ada di kamarnya. Benar saja, sewaktu Min kembali baring di ranjangnya, hantu itu muncul gantungan di atas plafon. Min bangun dan menganggap itu hanyalah mimpi buruk. Cerita kembali ke Jen, sampai juga dia di rumahnya yang dipenuhi poster-poster Kate yang dicoret-coret. Saking dendamnya, perempuan ini mengatakan Kate tidak akan lolos begitu saja darinya, seakan-akan kematian saja tidak cukup. Selanjutnya yang dia lakukan adalah membawa 2 orang ke kuil yang bernama Yod dan Dam. Mereka langsung melancarkan aksi. Awalnya, Dam seperti ingin mengurungkan niat karena merasa seperti ada yang mengawasi mereka, tapi Yod kekeh memaksakan untuk melanjutkan mengingat Jen sudah membayar. Di luar, anjing terdengar melolong. Yang mereka lakukan adalah mengeluarkan jasad Kate dari peti mati, dan Jen ingin memotong rambutnya karena dia tahu selama hidup Kate sangat sayang dengan rambutnya, lalu bersambung. Ternyata ini film seri ya guys. Nantikan cerita selanjutnya yang sebenarnya gue sendiri belum nemu sambungannya. Terima kasih sudah menyaksikan Shortcut Film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa!